Bab 158, menyapu ke segala arah. Petir tiba-tiba muncul kembali. Melesat melintasi langit. Dan menghilang kembali dalam sekejap. Di sana. Ayo cepat. Fragmen dunia adalah milikku. Tidak ada yang bisa mendapatkannya. Diiringi dengan raungan satu demi satu. Sosok-sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Dan pada nafas berikutnya, aura yang kuat mengungkapkan berita satu demi satu. Membuat mereka yang datang di belakang menjadi bingung. Apa yang terjadi? Jelas sekali ada aura kuat yang meletus pada nafas sebelumnya. Namun aura kuat itu menghilang pada nafas berikutnya. Seolah-olah tidak pernah muncul. Apakah mereka semua sudah mati? Itu tidak benar. Bahkan jika dia terbunuh sekaligus, pasti ada beberapa tanda. Di antara mereka, ada orang kuat tak tertandingi Yulei Senjun yang berada di peringkat kelima dalam Chaos True Ranking sekaligus. Apakah dia membunuh? Bahkan Dewa Bela Diri yang nomor satu di Chaos True Ranking tidak dapat melakukannya. Tidak jelas apa yang dipikirkan oleh para praktisi kuat dari tiga dinasti besar. Tingkat alam Super Saiyan terlalu jauh bagi mereka. Oleh karena itu, beberapa orang berpikir bahwa tiga orang teratas dalam Chaos True List mungkin mampu bersaing dengan para demigod. Namun, mereka tidak tahu betapa menakjubkannya kekuatan para demigod bertahan. Bahkan jika yang kuat dari Chaos True Ranking diserang, mereka tidak akan terluka sama sekali. Chen Zong dan Yun Yanxin di kejauhan juga secara bertahap mendekati tanah yang hancur. Ketika mereka merasakan ledakan dan hilangnya aura, Chen Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Energi mental Hun Yuan menyebar. Dan segera, Chen Zong menunjukkan senyuman. Jadi begitu. Di reruntuhan tanah, muncul portal gelap, berbentuk oval, tinggi sekitar 3 meter dan lebar 1 meter. Seolah-olah ada air gelap yang bergelombang. Dan atmosfer gelap memenuhinya. Seolah-olah terhubung ke dunia lain. Orang-orang yang auranya baru saja menghilang bergegas ke portal gelap itu. Ini menjadi semakin menarik. Chen Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata secara diam-diam. Orang-orang di belakang juga menemukan portal gelap. Tetapi mereka sedikit ragu-ragu. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Fragmen dunia ada di dalam." Setelah itu, beberapa orang mulai bergegas ke depan dan bergegas ke portal gelap. Perlahan-lahan, ratusan pembangkit tenaga listrik alam suci sejati semuanya bergegas ke portal gelap dan menghilang. Seolah-olah mereka telah ditelan. Chen Zong dan Yun Yanxin muncul di luar portal gelap. Yun Yanxin memandang Chen Zong dengan tatapan agak bertanya-tanya. "Ayo pergi." Setelah Chen Zong melihat portal gelap selama beberapa detik, senyuman tiba-tiba muncul di bibirnya. Seolah dia menyadari sesuatu. Dia segera mengambil langkah ke depan, meraih tangan Yun Yanxin, dan melangkah ke dalam kegelapan portal. Di dalam, untuk sesaat, ada perasaan yang sangat aneh seperti sedang berjalan di air. Di sini, ada dunia yang gelap. Langit tampak sangat rendah. Hanya beberapa ratus meter di atas tanah, tampaknya ada banyak awan gelap yang tertanam. Dan begitu tebal hingga seolah-olah runtuh. Memberikan perasaan kepada orang-orang bahwa mereka berada dalam jangkauan rendah, sedih, hampir mencekik. Bumi berwarna coklat tua, warnanya dalam dan rendah. Banyak retakan dan lubang, seperti terkena hujan meteor. Di sini, vitalitas langit dan bumi menjadi beberapa kali lebih tipis dibandingkan di dunia luar, yang akan mempengaruhi kekuatan para penggarap sampai batas tertentu. Tentu saja, kekuatan pembangkit tenaga listrik alam suci sejati tidak akan terpengaruh dalam waktu singkat. Namun, jika membutuhkan waktu lama, setelah kekuatan tempur dikonsumsi terlalu banyak, tidak akan mudah untuk pulih. Satu-satunya cara adalah dengan meminum pil. Namun, untuk mendapatkan harta berharga seperti fragmen dunia, beberapa lingkungan yang keras tidak dapat ditoleransi. Selama Anda mendapatkan pecahan dunia, beberapa upaya akan bermakna. Fragmen dunia sangatlah berharga. Setidaknya bernilai ratusan juta Chaos Divine Crystals. Atau bahkan lebih. Chen Zong merasakan aura yang kuat meletus di kejauhan.
Seolah-olah sedang terjadi pertempuran. Jadi dia melebarkan tubuhnya dan terbang bersama Yun Yanxin. Tampaknya lambat dan lambat. Tetapi kenyataannya kecepatannya mencengangkan. Ini adalah dunia kecil. Di tengah dunia kecil, terdapat kristal hitam prismatik seukuran telapak tangan yang perlahan muncul dari kehampaan. Kristal hitam tersebut memancarkan jejak fluktuasi aura misterius, yang membuat orang mengetahuinya begitu mereka merasakannya. Luar biasa. Tapi harta karun, inti dari pecahan dunia. Seseorang tiba-tiba berseru. Perbaiki dengan cepat. Selama kamu menyempurnakan inti ini, kamu bisa mendapatkan pecahan dunia. Suara kedua terdengar. Segera membuat hati semua orang terbakar. Benda ini milikku. Siapapun yang berani mengambil tindakan akan mati. Teriak Dewa Petir dengan keras. Dan cahaya guntur yang menakjubkan keluar dari tubuhnya. Dan dia langsung bergegas menuju kristal hitam prismatik. Jadi kenapa, Tuan Dewa Petir, namamu tidak tertulis di harta karun itu? Seseorang berteriak. Dan segera memadamkan cahaya pedang yang menakjubkan. Lord Thunder God memang berperingkat sangat tinggi dan kekuatannya juga sangat kuat. Tetapi demi harta berharga seperti fragmen dunia, tidak ada yang akan menyerah. Kemudian, Lord Thunder God yang paling kuat telah menjadi targetnya. Dan dia telah menjadi incaran semua orang. Target pertama yang harus dihadapi adalah karena dia yang terkuat. Jika kita tidak bergabung untuk menghadapinya, saya khawatir harta karun itu akan diambil. Di antara kerumunan, hanya 3 orang yang paling tenang. Meski mereka juga mengambil tindakan, mereka tidak terlalu bersemangat. Dan merekalah yang baru saja berbicara. Chen Zong dan Yun Yanxin berdiri di kejauhan, memusatkan aura mereka dan menjadi lebih tidak terlihat. Mereka tidak diperhatikan untuk sementara waktu. Mereka memperhatikan dengan penuh minat. Mata Chen Zong bahkan berhenti sejenak pada mereka bertiga. Ketiga orang itu tampak biasa-biasa saja dan tidak mencolok. Dan mereka tersebar di antara ratusan orang, mencari kematian. Tuan Yulei Shen tiba-tiba menjadi sangat marah. Di antara ratusan orang yang hadir, dia dianggap yang paling kuat. Sekarang, masih ada orang yang berani bertarung dengannya. Atau bahkan berani bergabung untuk menghadapinya bersamanya. Mereka hanya mencari kematian. Dalam kemarahannya, guntur besar ditembakkan dari langit. Setiap petir setebal lengan, membawa kekuatan mengerikan yang akan menghancurkan segalanya. Dan meledak ke arah orang suci sejati lainnya. Berniat untuk membunuh mereka semua hingga berkeping-keping. Dalam satu pertemuan, lebih dari selusin orang suci sejati segera terbunuh. Dan bahkan tubuh abadi tidak dapat melawan. Mereka segera hangus dan mati. Selusin orang suci sejati yang meninggal semuanya adalah orang suci sejati yang relatif biasa. 7 atau 8 tubuh abadi Trusein Realm lainnya hancur. Tetapi mereka dengan cepat pulih. Tetapi mereka mundur dengan panik. Orang lain di alam suci sejati menghindari atau menolak pemboman petir. Tapi mereka juga tidak merasa nyaman. Pembangkit tenaga listrik tiada taranya berada di peringkat kelima dalam Chaos Trulis. Kekuatannya benar-benar sangat kejam dan menakutkan. Setelah membunuh lebih dari selusin orang dengan satu gerakan dan melukai 7 atau 8 orang, Yulei Senjun mencibir di bibirnya. Dan matanya menyapu gumpalan cahaya listrik, saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jika ada yang berani mengambil tindakan lagi, aku akan membunuh kalian semua. Setelah mengatakan itu, Tuan Yulei Shen mengulurkan tangan untuk mengambil kristal hitam prismatik itu. Berniat mengambilnya dan memurnikannya. Itulah inti dari dunia ini. Setelah dimurnikan olehnya, semua orang akan mati. Tiba-tiba seseorang berseru, dengan suara sedih dan marah. 02. Selama kamu menyempurnakan inti ini, kamu akan mampu mengendalikan dunia kecil ini. Ketika saatnya tiba, kamu akan dapat sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati orang lain. Saat kata-kata itu jatuh, cahaya hitam legam lainnya menerobos langit. Mengaum seperti naga jahat, meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Langsung meledak ke arah Yulei Senjun Lei Shen. Marah. Sangat marah.
Tuan Yulei Sen sangat marah. Dia memprovokasi dan menyerang dirinya sendiri berulang kali. Marah dan marah. Ribuan guntur terbang melintasi langit. Untuk sesaat, Yulei Senjun menyelimuti yang lainnya dan mendorong mereka mundur satu demi satu. Tanah terus-menerus dibombardir dan kawah muncul. Mati. Kekuatan tirani yang tak tertandingi benar-benar meledak. Dan Dewa Petir berubah menjadi ledakan guntur. Secara langsung menghancurkan tubuh abadi dari orang suci sejati. Guntur yang menakutkan mengandung kekuatan penghancur yang menakjubkan. Dan segera menghancurkan tubuh orang suci sejati daya abis dan tidak dapat dipulihkan dan langsung dibunuh. Dia layak menjadi pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang berada di peringkat kelima dalam Chaos True List. Begitu dia meledak dalam kemarahan. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Kematian berarti cedera. Meriam petir. Dewa Petir sangat marah sehingga dia ingin membunuh semua orang di sini dan kemudian mendapatkan kristal hitam prismatik. Untuk memastikan tidak ada gangguan dari orang lain, petir perak tebal segera meledak. Kekuatannya sangat kuat dan menghancurkan segalanya. Pukulan ini sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi. Dan segera membunuh orang suci sejati lainnya. Bunuh. 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 Orang-orang kuat yang tidak termasuk di dalamnya daftar sejati kekacauan tidak berdaya untuk melawan Dewa Petir. Dan apa yang disebut aliansi menjadi lelucon. Terlebih lagi, Yulei Senjun berencana untuk menantang tiga besar di Chaos True Ranking. Karena kekuatannya hampir 2 kali lebih kuat dari orang yang menduduki peringkat ke-50 di Chaos True Ranking saat itu. Kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Dan dia tidak terkalahkan dan menyapu segala arah. Bahkan di antara 20 orang kuat yang juga berada di Chaos True Ranking, tidak ada yang berani bersaing langsung dengan Lord Yulei Sen. Hanya karena mereka semua berada di peringkat di luar peringkat ke-10. Kekuatan Yulei Senjun jelas dapat mencapai 3 besar. Dan kesenjangan kekuatan antara 10 besar dan yang di bawahnya sangat jelas. Dalam menghadapi kesenjangan kekuatan absolut, tidak ada yang bisa menjadi lawan Yulei Senjun. Dikalahkan. Kekayaan dan sutra menarik hati orang-orang. Tetapi mereka telah dibombardir dan membunuh lebih dari 20 orang di alam suci sejati. Apalagi serangan barusan. Tidak hanya gagal membunuh Dewa Petir, tapi hampir 10 orang lainnya terbunuh. Yang berdampak besar pada pikiran mereka dan membuat mereka terkejut. Melihat semua orang mundur satu demi satu. Dewa Petir menyapu dengan tatapan dingin dan tegas. Mendengus dingin. Tapi tidak mengejar lagi. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan meledakkan pedang guntur dan cahaya ke sekeliling. Menggambar garis horizontal. 02. Siapapun yang melangkah ke sini lagi akan mati. Setelah mengatakan itu, Tuan Yulei Sen berjalan menuju kristal hitam prismatik. Ada 3 sosok di antara kerumunan yang sepertinya secara tidak sengaja datang ke suatu tempat saat mundur tadi. Mata mereka bertemu sejenak. Dan 2 di antaranya memiliki tatapan agak bertanya-tanya di mata mereka. Orang lain juga menerima pertanyaan di mata kedua orang ini dan segera mengangguk. Mereka bertiga sepertinya takut dengan kekuatan kuat Yulei Senjun. Mereka tidak lagi mengambil tindakan apapun. Tetapi menatap Yulei Senjun dengan sedikit keanehan dan kegembiraan di matanya. Yang sedang berjalan menuju kristal hitam prismatik, Tuhan mengulurkan tangannya dan meraih kristal prismatik hitam itu. Bersambung. Bab 159, Tuan Yuhun. Telapak tangan Yulei Sen menggenggam kristal hitam prismatik dalam sekejap. Dan kilat tak berujung meledak dari tubuhnya. Mengalir ke lengannya kemana-mana. Dan akhirnya mengembun di telapak tangannya. Terus-menerus mengenai potongan prismatik itu menyempurnakannya. Pada saat ini, rambut Dewa Petir sedang mengamuk. Dan setiap helai rambut mengandung kekuatan guntur yang menakutkan. Auranya sangat kuat dan tidak terbatas. Dan matanya dipenuhi dengan kilat perak terang yang berkedip tanpa henti. Selama Anda berhasil menyempurnakan kristal hitam prismatik ini, Anda dapat mengendalikan dunia kecil ini. Ketiga orang yang tadinya provokatif kini berhenti memprovokasi. Karena ternyata Yulei Senjun memang yang terkuat.
Dan tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang hadir yang menyembunyikan kekuatannya dan mampu menandinginya memang yang terkuat. Thunder God Lord memang bisa menjadi pilihan yang bagus untuk digunakan oleh Lord. Cahaya guntur terus meledak, membungkus seluruh telapak tangan Yulei Senjun. Terus-menerus menyusup ke dalam kristal hitam prismatik, menyempurnakannya. Proses pemurnian ini tidak lambat. Ketika alam suci sejati lainnya menginspirasi pikiran mereka lagi dan berencana untuk mengambil tindakan lagi. Kristal hitam prismatik segera dimurnikan, menyebar ke petir seolah meleleh, lalu mengalir, dan akhirnya tertanam di area tersebut. Di antara alis Yulei Senjun membuat Yulei Senjun terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Dengan aura yang agak menyendiri dan seperti karsar. Nafas berikutnya, Yulei Senjun tiba-tiba menjerit melengking. Tanpa sadar memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan meronta. Keluar dari sini. Seolah-olah mereka sedang melawan musuh yang tidak terlihat. Adegan ini langsung membuat semua orang saling memandang. Kecuali mereka bertiga yang mau tidak mau mengepalkan tangan. Terlihat sedikit gugup. Perjuangan Yulei Senjun tidak lama. Atau berakhir sangat singkat. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Kepalanya menunduk. Seolah-olah dia telah kehilangan kesadaran. Dia kejam dan mendominasi agak menakutkan. Nafas berikutnya. Semburan tawa aneh dan tampak gila terdengar dari mulut Yulei Senjun. Semakin keras Yulei Senjun mengangkat kepalanya. Dan kristal prismatik hitam di antara alisnya bersinar dengan gumpalan cahaya gelap. Dan miliknya. Mata juga menjadi sangat menakutkan. Dan begitu Anda melihatnya sekilas, Anda bisa merasakan rasa dingin yang datang tanpa disadari. Hahaha iya. Aku tidak menyangka mendapat tubuh seperti itu. Tawanya agak misterius, tubuh roh guntur. Dengan tubuh ini, aku akan bisa mencapai puncak lagi. Selamat, Yang Mulia. 3 dari mereka segera melangkah keluar dan berlutut di depan Dewa Petir. Kalian bertiga sangat baik. Dan kalian telah melakukan banyak pekerjaan. Dewa Petir menatap ketiga sosok yang berlutut dengan matanya yang gelap dan dalam. Dan memuji dengan senyuman aneh di bibirnya. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk melayani Tuhan. Ketiganya berkata serempak. Seolah-olah mereka sudah berlatih berkali-kali. Adegan ini langsung menyebabkan ekspresi orang lain berubah drastis. Dan secara naluriah mereka merasa ada yang tidak baik. Sekarang kalau dipikir-pikir baik-baik, sepertinya berita tentang pecahan dunia muncul secara kebetulan. Dan setiap kali muncul, itu adalah suatu kebetulan. Rasanya seperti memancing. Menangkapnya dengan longgar dan erat. Namun, ketika mereka mendengar berita tentang kemunculan harta karun penting seperti fragmen dunia, kepala mereka langsung memanas. Pikiran mereka dipenuhi oleh kegembiraan. Dan mereka kehilangan penilaian yang tenang. Tentu saja, jika mereka tidak kehilangan penilaian yang tenang, mereka tidak akan berada di sini. Tidak semua orang akan terbawa suasana. Beberapa orang masih merasakan ada sesuatu yang salah dan mundur. Namun, beberapa orang merasa ada sesuatu yang salah. Namun percaya pada kekuatan dan metode mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa meskipun terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka dapat mundur. Paling-paling, mereka tidak bisa. Dapatkan saja pecahan dunianya. Bagaimana jika Anda cukup beruntung mendapatkannya? Temukan kekayaan dalam bahaya. Dunia kultivasi selalu seperti ini. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayarnya. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak dan lebih baik, Anda harus mengambil risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak informasi tentang fragmen dunia kali ini yang sebenarnya tidak dapat dicermati. Namun, kabar kemunculan fragmen dunia tersebut memang benar adanya. Apa yang dianggap benar oleh satu orang tidak cukup untuk dipercaya. Begitu pula 2 orang. Tidak pula 3 orang. Tetapi jika lebih banyak orang yang menganggapnya benar, maka kemungkinan besar itu benar. Dalam dunia kultivator, jika menyangkut peluang, Anda hanya perlu yakin 20 hingga 30% untuk mengambil tindakan. Apalagi kemungkinannya mencapai 50 hingga 60%. Hampir mustahil mendapatkan sesuatu secara gratis.
Oleh karena itu, kali ini memang sebuah konspirasi. Meski sangat sederhana dan bahkan mungkin menggugah kewaspadaan sebagian orang yang lebih jeli. Namun justru karena kesederhanaannya tidak akan terlalu menimbulkan kecurigaan. Tampaknya ini suatu kebetulan. Dan tampaknya wajar. Betapapun berhati-hatinya seseorang, hatinya akan tergerak oleh kepentingan tertentu dan dia akan kehilangan penilaian yang akurat. "Siapa kamu?" Seseorang tiba-tiba berteriak dan bertanya. "Saya adalah guru sejati Yuhun." Tuan Yulei Sen tiba-tiba tersenyum. Raut wajahnya selalu membuat orang Tuan Yuhun merasa aneh. Begitu 4 kata ini keluar, semua orang bingung karena mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. "Aku memberimu pilihan hari ini. Mati, atau menyerah." Tuan Yulei Sen atau Tuan Yuhun berkata lagi. "Mati atau menyerah. Pilih salah satu dari dua. Bagaimana cara memilih?" Pukul 8.33.09.2024. Tidak ada yang ingin mati. Tetapi tidak ada yang mau menyerah kepada orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba, orang kuat yang tak tertandingi di Chaos True List meledak dengan kecepatan ekstrim. Dan bahkan menggunakan metode rahasia. Menyebabkan kecepatannya melonjak hingga yang tertinggi. Terbang melintasi langit dalam sekejap dan melarikan diri dengan cepat. Meninggalkan. Orang tersebut langsung menuju ke tempat dia masuk. Berniat untuk melarikan diri secepat mungkin dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan. Tampak menyatu dengan kehampaan dan menjadi tidak terdeteksi. Dan kecepatannya sangat cepat. Di saat yang sama, orang kuat lainnya di Chaos True Ranking juga meledak dengan kecepatan ekstrim. Menunjukkannya tanpa syarat, baik dengan gelombang api, kilatan angin, atau langsung melarikan diri ke tanah. Semuanya sangat berbeda, tapi semuanya berbeda. Sangat pintar. Namun, ada sedikit ejekan dan penghinaan di wajah Tuan sejati Yuhun. "Tekan." Zenjun Yuhun hanya berbicara dengan lembut dan mengucapkan satu kata. Tiba-tiba, langit yang rendah dan menindas di atas sepertinya akan runtuh pada sosok yang melarikan diri. Bahkan mereka yang melarikan diri pun masih di penjara dan tidak bisa bergerak. Dunia kecil ini dikendalikan oleh Ben Zenjun. Di sini, Ben Zenjun adalah dewa. Dewa yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Yuhun Zenjun berbicara. Dan ketika dia mengucapkan kata, "dewa", ada gelombang kesulitan dalam nadanya. Gairah berbicara. Saat dia berbicara, Tuan sejati Yuhun membuka tangannya. Dan kekuatan tak terlihat perlahan muncul di tubuhnya. Berdiri di udara. Tiba-tiba, ada kilatan petir tak berujung di awan gelap yang rendah dan menindas. Bergerak maju mundur. Seperti naga petir yang mengamuk. Guntur menyambar satu demi satu. Jatuh ke segala arah. Berkeliaran di tanah. Menempuh radius ribuan meter. Seolah-olah telah berubah menjadi api penyucian guntur. Dan Yuhun Zenjun berdiri di dalamnya. Seolah-olah seperti dewa yang berdiri di antara langit dan bumi. Dia sangat kejam. Memandang rendah langit dan bumi. Dan sombong. "Tuanku yang perkasa. Tuhan tidak terkalahkan." Ketiga orang itu tampaknya menjadi fanatik dan berteriak keras. Suara mereka sangat tinggi. Segera, Master Yuhun mengambil tindakan. Dan lebih dari 20 ahli tak tertandingi dalam Chaos True List yang baru saja meledak dengan kecepatan penuh dan bahkan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri semuanya berkumpul bersama. Tak satu pun dari 20 pria tak tertandingi ini yang bisa bergerak. Dan hanya mata mereka yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang yang cukup percaya diri dengan kecepatan mereka bahkan lebih panik. Mereka awalnya berpikir bahwa meskipun ada bahaya, dengan kecepatan dan ledakan teknik rahasia mereka seharusnya bisa melarikan diri kali. Tapi dengan keabadian Dao Agung, saya dapat meneruskannya tanpa mengalami kematian. Sekarang, mereka tertekan. Perasaan tertekan oleh seluruh dunia sangatlah tidak nyaman. Membuat mereka tidak bisa bergerak dan tercekik. "Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Menyerah atau mati." Zenjun Yuhun berbicara lagi. Suaranya aneh.
Tapi cocok dengan suara guntur dari guntur yang terus-menerus melanda antara langit dan bumi bercampur dan tumpang tindih di udara. Pada saat yang sama, ada perasaan aneh dan tak terlukiskan. Seperti suara jahat yang datang dari kedalaman api penyucian guntur. Yang terus-menerus mengguncang pikiran orang lain. Jangan harap aku menyerah. Tiba-tiba seorang suci sejati berteriak keras. Rambut dan janggutnya menjadi marah. Tidak mudah untuk berkultivasi ke alam suci sejati selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana Anda bisa rela menyerah begitu saja? Kalau begitu pergilah mati. Zenjun Yuhun melirik pria itu dan menatap pria itu dengan tatapan mencemooh. Dia menunjuk dan segera melontarkan sambaran petir seolah-olah direndam dalam tinta kental. Dengan cepat berubah menjadi hitam. Guntur hitam itu begitu dalam dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Sangat gelap. Tidak dapat mengelak atau memblokir. Hanya dalam sekejap, tubuh alam suci sejati terkena. Tubuh abadi tidak ada gunanya sama sekali. Langsung dibombardir menjadi serpihan dan berubah menjadi bubuk terkena Yulei Senjun. Mereka yang terbunuh harus lebih teliti. Ketika Yulei Senjun membunuh orang lain sebelumnya, dia masih meledak dengan seluruh kekuatannya. Namun kini jurus Yuhun Senjun yang telah menduduki Yulei Senjun nampaknya begitu diremehkan. Seolah-olah dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Serangan kekuatan penuh dan pernyataan yang meremehkan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dengan kata lain, kekuatan penguasa jiwa ini tampaknya jauh lebih kuat daripada penguasa Dewa Petir. Tapi bukan ini masalahnya. Tuan sejati Yuhun menempati tubuh Tuan Yulei. Kekuatan kultivasinya seperti ini. Itu belum ditingkatkan. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan guntur dunia kecil ini. Di dunia kecil ini, dialah penguasanya. Seolah-olah makhluk seperti dewa secara alami dapat meminjam kekuatan dunia kecil ini. Mengendalikan kekuatan ini dan mengintegrasikannya ke dalam kekuatan mereka sendiri. Sehingga kekuatan mereka sendiri dapat meningkat secara dramatis. Dengan demikian mencapai lonjakan kekuatan. Bersambung.